Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ari Ahmad Arman. Kita akan berbincang tentang teknologi dan bisnis digital. Dan untuk pembahasan lebih lanjut, saya akan wakilkan kepada avatar saya. Selamat datang dalam channel Berbagi Wawasan Teknologi dan Bisnis Digital. Pada pertemuan ini kita akan bicara tentang statistik layanan komputasi awan. Pada awal penggunaannya, layanan komputasi awan banyak menghadapi keraguan, terutama dari organisasi dan perusahaan-perusahaan besar. Penyebab keraguan yang paling dominan adalah masalah keamanan informasi, serta biaya cloud yang dipersepsikan lebih mahal. Namun pada akhirnya, dengan berjalannya waktu, layanan komputasi awan semakin dapat diterima dan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Seluruh kawasan dunia yang mencakup Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Amerika Selatan, serta Timur Tengah dan Afrika, memperlihatkan pertumbuhan tingkat migrasi ke cloud yang signifikan. Gambar ini memberikan ilustrasi prediksi besarnya pasar cloud computing di kawasan Asia Pasifik untuk tahun 2020 dan 2025. Pertumbuhan diprediksi sekitar 17,5% pada tahun 2025, akan tumbuh mencapai 832 miliar dolar, atau lebih dari 11.000 triliun rupiah. Prediksi yang sedang kita lihat adalah representasi pertumbuhan global, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 17%, dalam selang waktu antara 2020 hingga 2025 diprediksi akan terjadi pertumbuhan sebesar 287 miliar dolar, atau setara dengan kira-kira 4.000 triliun rupiah. Kawasan Amerika Utara diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 40%. Amazon dengan layanan Amazon Web Service masih menduduki bagian pasar terbesar dalam pasar cloud computing global, yaitu 32%. Hal tersebut dapat dipahami karena Amazon dapat dikatakan sebagai pihak pertama yang masuk ke layanan komputasi awan. Posisi berikutnya disusul oleh Microsoft Azure yang mendapatkan porsi 18%, lalu kemudian disusul oleh Google Cloud sebesar 8%. Prediksi Canalys untuk tahun 2021 kurang lebih akan tetap di proporsi yang sama untuk tiga pemain utama. Pandemi COVID-19 telah memaksa semua pihak secara global untuk mengubah pola kerja menuju cara kerja daring. Perubahan ini telah mempercepat rencana migrasi ke layanan komputasi awan di berbagai organisasi atau perusahaan di seluruh dunia. 87% organisasi atau perusahaan telah mempercepat rencana migrasinya ke cloud. Di lain pihak 70% pegawai merasa nyaman dengan cara kerja baru secara daring. Secara umum, dapat dikatakan bahwa COVID telah mempercepat proses adopsi layanan komputasi awan. Grafik berikut memperlihatkan tingkat adopsi perusahaan-perusahaan terhadap berbagai provider layanan cloud global. Jika diperhatikan, Amazon menempati posisi tingkat adopsi paling tinggi. Hal ini dapat dipahami karena Amazon lebih awal memasuki dunia layanan cloud untuk enterprise dibanding Microsoft Azure dan Google. Tapi yang menarik adalah fakta bahwa tingkat adopsi Azure sudah mendekati tingkat adopsi Amazon. Padahal Azure memulai layanannya sekitar 4 tahun setelah Amazon. Memang banyak argumentasi untuk menjelaskan hal ini, di antaranya karena Microsoft menguasai platform secara end-to-end, hingga sistem operasi di sisi pengguna, bahkan termasuk device untuk pengguna. Survei global yang dilakukan terhadap 554 perusahaan besar ini juga memperlihatkan bahwa lebih banyak perusahaan yang sudah memanfaatkan layanan komputasi awan dibandingkan dengan perusahaan yang sedang dalam proses atau eksperimen, dan hanya tersisa porsi yang relatif kecil yang masih baru merencanakan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tingkat adopsi cloud computing, dalam hal ini public cloud, sudah demikian tinggi. Transformasi digital telah menjadi satu pendorong untuk migrasi ke cloud. Kelompok ini ada sekitar 63%.
perusahaan-perusahaan yang bertransformasi dengan benar cenderung memilih adopsi cloud agar fokus ke bisnis dan mengurangi risiko ketidaksiapan teknologi untuk mendukung transformasi. Di lain pihak, 66% profesional teknologi informasi masih sangat memberikan perhatian yang kuat pada masalah keamanan informasi ketika mengadopsi layanan komputasi awan. Dan dengan mulainya revolusi industri 4.0, profesional teknologi informasi memprediksi bahwa penggunaan kecerdasan buatan serta mesin learning akan menjadi katalisator yang kuat untuk mempercepat adopsi layanan komputasi awan. Ada beberapa tantangan atau kekhawatiran bagi berbagai perusahaan untuk mengadopsi layanan komputasi awan. Tantangan paling tinggi, 66%, adalah keamanan informasi. Banyak perusahaan yang masih sangat khawatir dengan keamanan di cloud. Sementara itu, berbagai survei keamanan informasi masih memperlihatkan bahwa pembobolan keamanan masih lebih banyak dilakukan oleh pihak internal daripada pihak eksternal. Jadi kekhawatiran tersebut sebetulnya kurang tepat. Faktor yang kedua adalah tata kelola dan pemenuhan terhadap aturan. Beberapa aturan atau bahkan undang-undang menyatakan beberapa hal yang cenderung bertentangan dengan karakteristik layanan cloud secara umum. Sebagai contoh, dengan layanan cloud, kadang pelanggan tidak mendapat kepastian tentang lokasi penyimpanan data, dan itu bertentangan dengan aturan. Tantangan lain misalnya masalah privasi, kompetensi, keterjebakan terhadap vendor, biaya, dan sebagainya. Survei ini sangat menarik. Responden ditanya, kapan menurut responden komputasi akan mencapai 95% dilakukan di cloud? Sebagian besar atau 27% menjawab, 5 tahun. Artinya, 27 responden percaya atau mungkin merencanakan bahwa dalam 5 tahun ke depan akan dilakukan migrasi ke cloud hingga mencapai 95% dari seluruh kebutuhan komputasi. Bagaimana prediksi nilai bisnis layanan komputasi awan di Indonesia? Selama 5 tahun, diprediksi akan mengalami pertumbuhan sebesar 31%, dan pada tahun 2024 diprediksi akan mencapai nilai 1.256 juta dolar, atau sekitar 17,5 triliun rupiah. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa subscribe channel ini.